Kita kalau harus dikuatkan. Iya, pelaku LGBT terancam dipidana, itulah yang topik yang kita angkat pada Saling Silang pada malam hari ini. Saya ke Pak Musni. Pak Musni, saya yakin Anda punya pandangan yang sedikit berbeda dengan ketiga narasumber yang lain. Silakan Pak. Ya, kalau yang saya tangkap dari apa yang berkembang di masyarakat, itu tidak mungkin tidak disebutkan spesifik itu. Harus misalnya perkawinan sejenis itu nggak mungkin nggak ada dalam undang-undang, itu kan nggak ada. Justru itulah esensi persoalan yang menjadi masalah. Kalau tidak ada, anda yang khawatirkan apa? Misal bagaimana mungkin kalau nggak ada orang bisa mengartikan itu dia melakukan misalnya perbuatan LGBT. Itu kan yang masyarakat tidak setuju seperti yang disebutkan tadi, itu perkawinan sejenis, itu perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, karena itu memang ada di dalam masyarakat, pemahaman masyarakat, dan itu bersumber dari keyakinan agama masing-masing, dan itu sudah tercermin dari apa yang disampaikan tadi. Jadi itu harus dalam undang-undang harus disebutkan seperti itu, dan mudah-mudahan kalau saya tidak salah tangkap itu memang sudah ada sudah diatur secara tegas. Iya, tegas. Jadi saya kira ini clear kalau yang diinginkan dari masyarakat. Hanya tentu yang berbeda itu masyarakat ada yang menginginkan itu jangan delik aduan. Memang kalau sudah ada perbuatan itu dan ada bukti-bukti menunjukkan bahwa terjadi perbuatan itu, tidak perlu ada delik aduan. Aparat itu bisa melakukan penindakan. Karena kalau delik aduan biasa saja masyarakat itu yang makin lama makin permisif, nggak mau dia, nggak mau peduli dengan Nanti saya ingin Mas Arteri untuk menjelaskan pasal 495 yang terakhir dibahas seperti apa pasal-pasalnya, tapi ayat-ayatnya ya. Tapi nanti dulu saya ingin ke Anda lagi. Kabarnya Anda punya informasi mengenai kelakuan kaum tertentu di sebuah daerah, mungkin bisa dijelaskan? Iya, itu kan sudah terbuka di media ya. Di berbagai tempat itu bagaimana mereka secara bersama-sama melakukan hubungan seks, dan itu sudah dibongkar oleh polisi. Itu sebenarnya bukan rahasia umum lagi, sudah terjadi di mana-mana, dan makin lama ini makin membesar. Tadi Pak Arteria kan menyebutkan sudah sampai 7 juta, dan itu satu gerakan yang mendapat inspirasi dari Barat, kemudian diikuti oleh masyarakat. Kan kita ada teori imitasi, masyarakat itu mengikuti apa yang dari Barat dianggap itu baik dan lain sebagainya, dan kemudian sekarang menjadi mode, diikuti oleh di mana-mana, dan seolah-olah masyarakat kita itu kan ya udah sudah begitu didiamin aja. Karena inilah perkembangan yang tengah terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itu menurut saya itu mesti ada undang-undang yang mengaturnya. Bukan hanya dalam RKUHP, tapi ada undang-undang spesifik. Iya, perlu ada undang-undang spesifik, tapi minimal sudah ada ininya di dalam KUHP-nya itu sendiri. Tinggal diperlukan memang ada undang-undang yang mengaturnya, hingga ini masyarakat juga ada pegangannya, terutama aparat. Kalau ini biasalah kalau di DPR itu kan pertarungan dari berbagai kepentingan. Tidak mungkin semuanya dalam satu masalah itu sepakat. Jadi ada berbagai pandangan masing-masing, karena setiap partai itu mempunyai preferensi masing-masing gitu. Yang melihat konstituennya ini, yang lain konstituennya akhirnya susah di ini. Kemudian lahirlah satu undang-undang yang kadang-kadang itu abu-abu. Jadi polisi itu, aparat itu tidak bisa menegakkan hukum dengan tepat karena undang-undang yang abu-abu. Nah, diperlukan ke depan itu ada undang-undang untuk memastikan bahwa apa yang berkembang di masyarakat dan apa yang diinginkan semuanya oleh bangsa ini bisa menjadi pegangan bersama, hingga tidak ada yang namanya persekusi dan lain sebagainya. Jadi kepastian hukum diperlukan untuk itu. Tapi sekali lagi ini ada pandangan, sekali lagi ada yang menginginkan itu bukan delik aduan, ada yang menginginkan itu pidana. Pokoknya kalau orang melakukan itu dihukum. Dan tinggal syarat-syaratnya yang harus untuk bisa menghukum seseorang itu. Kalau delik aduan, saya khawatir ini sesungguhnya itu tidak akan pernah ada yang melaporkan itu. Oke, nanti kita bahas. Harapannya adalah jangan delik aduan. Tapi saya ke Mas Bang Ade Armando lagi. Bang, mengenai tadi dana yang cukup besar digelontorkan kepada negara-negara berkembang, termasuk juga Indonesia, yang disinyalir untuk menyuburkan LGBT. Tadi Komnas HAM menyatakan itu bukan, itu lebih kepada pemberantasan HIV/AIDS begitu.
Kalau Anda bagaimana melihatnya? Iya, bagus sekali Anda tanya itu, karena memang salah satu persoalan kita ini dalam hal ini adalah informasi, pengetahuan ya. Komunikasi kita ini banyak sekali informasi, disinformasi, hoax, segala macam itu. Hoax yang membangun tidak termasuk. Ini tidak membangun. Persoalan. Makanya saya berulang kali misalnya, dan kemudian disalahartikan, misalnya saya seperti dikatakan Ade Armando menantang Mahfud MD ya, karena Pak Mahfud salah satu yang menyebut ya. Tapi saya bukan menantang, saya tanya. Sebenarnya yang dimaksud itu dana yang mana? Karena dari apa yang saya pelajari, dana yang ada persis yang tadi dikatakan ada dua sebetulnya yang besar itu. Yang terbesar untuk memerangi HIV/AIDS. Dana dari mana itu? Yaitu berbagai lembaga internasional termasuk lembaga PBB ya, WHO dan seterusnya, UN bla 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 gitu ya. Tapi salah satu yang juga besar kalau dikaitkan sama LGBT adalah memang PBB UN itu sedang mengkampanyekan dalam beberapa tahun terakhir mendorong negara-negara untuk menghormati hak-hak LGBT. Karena seperti Anda katakan tadi ya di off air itu, ada negara-negara yang betul-betul menganggap bahwa LGBT themselves itu, orientasi seksual LGBT itu adalah ilegal. Bahkan bisa dipenjara hanya karena Anda itu adalah seorang gay, gitu ya. Dan itu kan sejarah panjang Alan Turing yang menemukan komputer, itu kan begitu. Dia menemukan komputer, berjasa sangat besar buat dunia ini, tapi akhirnya dia bunuh diri saking nggak tahannya, karena dia harus menjalani proses pengobatan kegayaan dia itu. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, karena kita harus sama-sama tahu nih informasinya, dunia pada umumnya sudah mengakui LGBT sebagai orientasi seksual di luar jadi hetero, ya, bahwa itu bukan penyakit, ya, bahwa dia kalangan LGBT bukanlah kalangan yang harus dieksklusi. Justru harus dilindungi yang tadi dikatakan, hak-haknya untuk bekerja, hak-haknya untuk hidup secara normal dan seterusnya. Nah, PBB memang punya program itu. Jadi meminta agar negara-negara di dunia ini, anggota-anggota PBB itu untuk menghormati hak-hak mereka itu. Dan memang ada dana yang nggak terlalu besar dibandingkan dengan dana HIV/AIDS, tapi ada dana itu. Saya duga yang dimaksud itu adalah itu. Dana yang itu. Yang itu. Nah, itu kan artinya bukan mengkampanyekan LGBT, apalagi melegalisasi pernikahan sejenis. Kalau Anda buka website-websitenya UN, jelas dikatakan untuk melindungi. Jadi soal hak asasi manusia kan, sebetulnya pada intinya. Jadi ini harus masyarakat diluruskan. Dan yang harus pertama-tama diluruskan, istilah legalisasi LGBT itu menurut saya harus kita tinggalkan. LGBT itu legal, nggak pernah di Indonesia ini tidak legal. Jadi nah, itu yang salah Pak. Saya nggak setuju Pak. Saya nggak setuju kalau dikatakan itu legal itu. Ini masyarakat nggak setuju Pak. Dan tentu saya juga DPR menangkap itu. Itu tidak boleh legal karena berbahaya itu sendiri. Saya tanya, Pak. Bagaimana Anda mengatakan legal itu saya tanya Pak. Tidak bisa. Orang gay itu tidak legal. Orangnya, tapi perbuatannya, gerakannya nggak boleh Pak. Itu yang salah Pak. Bagaimana Anda mengatakan Bapak tidak paham apa yang saya katakan. Yang saya katakan adalah being gay itu legal. Manusianya itu warga Indonesia yang harus dilindungi, tapi perbuatannya, gerakannya, kemudian apa yang dilakukan nggak boleh itu. Definisi gay itu apa? Definisi gay, perilakunya atau identitasnya? Apa, Pak? Identitas atau perilakunya? Ya, identitas perbuatan dia. Bukan, gay itu orientasi seksual. Yang sekarang sedang berusaha diatur oleh DPR, Pak, adalah perilaku seksual yang sebetulnya ada di kalangan hetero, ada di kalangan homo. Tapi di kalangan homo ada sesuatu yang spesifik kan, makanya diatur secara khusus. Tapi menjadi waria di Indonesia itu legal. Menjadi lesbian di Indonesia itu legal saat ini. Yang Anda tidak setuju seperti itu? Harusnya tidak dilegalkan. Jadi kalau dia sampaikan itu dia bilang legal, oleh karena itu harus dilindungi. Harus diberi edukasi. Karena tindakan yang dilakukan itu, coba kalau Anda punya anak seperti itu, apa Anda ikhlas melakukan itu? Ikhlas. Nah, artinya Anda di luar logika normal itu, Pak. Tidak normal orang yang mengatakan gay itu harus dididik, harus diedukasi. Kalau memang itu penyakit, Bapak ingin agar kalau ada gay di Indonesia, dia orang ini punya hak hidup tidak? Punya hak itu sebagai warga negara, tapi perbuatannya itu yang harus diarahkan, harus dididik. Kalau pilihannya legal, ilegal.
Dia sah secara hukum atau tidak sah? Warga negara itu sah, tetapi perbuatannya itu yang harus diluruskan, dan itulah yang masyarakat. Ketika dia menjadi perancang busana, seorang gay menjadi perancang busana, sukses, dia perlu kita persoalkan nggak? Jawabannya saya yakin Bapak akan bilang nggak ada masalah. Karena yang sedang harus diatur adalah perilaku seksualnya yang merugikan masyarakat. Apa bentuknya? Perilaku seksual yang tadi dikatakan oleh Pak Arteria dengan sangat baik. Kalau pertama itu mengandung kekerasan, Pak ya. Kedua adalah dengan ancaman, itu pedofilia, pornografi, publikasi. Itu semua yang akan diatur oleh KUHP. Tapi saya nggak yakin Pak Musti juga, mungkin kalau ada seorang gay terkenal menjadi seorang perancang busana, tapi kalau menurut pendapat Pak Musti harus tetap kemudian dikembalikan sedemikian cara menjadi hetero, begitu ya Pak Musti? Kan dia berkarya. Itu tentu tidak ada yang salah di situ. Yang salah itu adalah perbuatannya kalau dia melakukan pelanggaran hukum, melakukan ini sama dan sebagainya. Beda sekali, Pak. Beda sekali. Pelanggaran hukum bentuknya contohnya apa, Pak? Pelanggaran misalnya hukum melakukan perkawinan sejenis itu nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Kalau itu kan memang nggak boleh. Apakah itu? Oke, baiklah. Ini menarik, sudah terjadi perdebatan yang saya tunggu-tunggu dari tadi, begitu ya. Kita akan kembali untuk membahasnya akan seperti apa seyogyanya atau seadil-adilnya begitu negara memperlakukan kaum-kaum yang mempunyai orientasi kehidupan seksual yang berbeda dengan warga negara yang lain. Kita akan kembali saat lagi.